out there, and if it's the Iranian regime. We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. Donald Trump tampak menarik langkahnya sedikit lebih pelan saat berbicara mengenai rencana operasi militer untuk menggempur Iran. Di Gedung Putih, sang presiden berdalih bahwa Teheran telah menunjukkan tanda-tanda berhenti membunuh para demonstran. Sebuah klaim yang membuatnya berpikir ulang untuk memerintahkan serangan udara ke jantung Republik Islam tersebut. Namun di balik narasi itu, terdapat kenyataan strategis yang jauh lebih pelik bagi militer Amerika Serikat. Peta pembagian kekuatan Pentagon saat ini menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok. Konsentrasi armada tempur mereka justru tertumpuk sangat besar di kawasan Karibia. Washington jelas butuh waktu untuk memindahkan armada-armada ini ke dekat Teheran. Artinya Amerika saat ini dalam posisi di mana keinginan politik sang panglima tertinggi harus berbenturan dengan keterbatasan aset tempur laut dan udara yang terlanjur terikat di belahan bumi bagian barat. Lantas, apa solusi yang akan negara adidaya ini lakukan? Konsentrasi militer Amerika Serikat saat ini belum sepenuhnya mengarah ke Iran. Niat Trump mengguncang Teheran tersendat di perairan Karibia. Dari ancaman hingga penculikan kilat Nicolas Maduro, sejumlah armada laut utama yang biasanya bersiaga untuk memperkuat jet-jet tempur di wilayah Timur Tengah justru masih tersedot ke Karibia. Merujuk data yang dihimpun oleh The Wall Street Journal menunjukkan saat ini Pentagon menugaskan 12 kapal perang di perairan sekitar Karibia. Angka ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah kapal perang AS yang berada di Timur Tengah yang hanya berjumlah 6 unit. Pergeseran paling signifikan bisa kita lihat pada absennya kelompok tempur kapal induk di kawasan Timur Tengah maupun Eropa. Sejak Oktober lalu, Trump memerintahkan kapal induk tercanggihnya, USS Gerald R. Ford, untuk pindah dari Laut Mediterania menuju Karibia. Absennya kapal induk dan seluruh armada udara yang mencakup jet tempur, helikopter, hingga pesawat pengacau elektronik secara otomatis membatasi mobilitas udara AS di Timur Tengah. Tanpa pangkalan apung di laut, jumlah pesawat militer AS yang bisa dikerahkan ke Iran menjadi sangat terbatas pada pesawat yang memiliki izin untuk beroperasi dari pangkalan negara mitra. Laksamana Daryl Caudle, Kepala Operasi Angkatan Laut, mengakui bahwa situasi ini menciptakan resiko taktis bagi misi militer AS. Ia menekankan meskipun pasukan Angkatan Laut siap beroperasi dimanapun, ketersediaan aset di lokasi yang tepat sangat menentukan efektivitas serangan. Contohnya, tanpa pesawat pengacau elektronik yang biasanya menyertai kapal induk, militer AS akan kesulitan menyusun paket serangan lengkap yang aman dari deteksi radar dan pertahanan udara Iran. Meskipun penumpukan di Karibia menjadi kendala, militer AS menegaskan mereka tidak kehilangan taring sepenuhnya untuk menghantam Teheran. Pentagon mengklaim masih memiliki infrastruktur militer yang sangat matang di Timur Tengah yang dapat diaktifkan sewaktu-waktu. Jenderal Purnawirawan Joseph Votel, mantan Kepala Komando Pusat AS atau CENTCOM, mencatat Amerika memiliki sejarah panjang dalam menggerakkan personel dan peralatan tempur secara efisien di wilayah itu lewat berbagai perjanjian pangkalan udara. Ia merujuk pada serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni lalu. Saat itu pesawat-pesawat pembom strategis Amerika Serikat terbang langsung dari pangkalan di daratan Amerika Serikat menuju target di Iran tanpa perlu bergantung pada kapal induk di dekat perairan musuh. Kekuatan udara AS saat ini mengandalkan pemanfaatan lapangan udara di sejumlah negara mitra seperti Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, pangkalan udara di Eropa seperti RAF Lakenhead di Inggris, Aviano di Italia, dan Spangdahlem di Jerman tetap menjadi opsi cadangan untuk mengerahkan jet tempur ke Iran. Pentagon juga memiliki opsi serangan rudal Tomahawk dari kapal-kapal perusak yang saat ini masih bersiaga di Timur Tengah. Untuk meningkatkan pertahanan rudal,
Amerika Serikat bahkan baru saja membuka sel koordinasi baru di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Aksi ini untuk mengintegrasikan sistem Patriot dengan mitra regional dan mengantisipasi kemungkinan balasan rudal balistik dari Iran. Rencana serangan Amerika ke Iran mendapat hadangan dari negara-negara Teluk di Arab Saudi bersama Oman dan Qatar secara konsisten memberitahu pemerintahan Trump bahwa upaya menggulingkan rezim Iran akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Kalkulasi utama yang kini sedang digodok di meja para pejabat Arab Saudi adalah dampak ekonomi yang bisa melumpuhkan kawasan. Kalkulasi bermuara ke Selat Hormuz yang merupakan urat nadi bagi aliran minyak dunia. Mengutip Wall Street Journal, jika intervensi militer Amerika Serikat benar-benar pecah, Iran punya potensi besar untuk menutup jalur ini sebagai bentuk balasan. Bagi Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, penutupan Selat Hormuz berarti bencana ekonomi global. Alasannya sekitar 1/5 dari pasokan minyak dunia melintasi jalur ini setiap harinya. Gangguan apapun terhadap lalu lintas kapal tanker tidak hanya akan mengguncang pasar energi, tetapi juga berisiko memicu lonjakan harga. Arab Saudi telah meyakinkan Teheran bahwa mereka tidak akan terlibat dalam potensi konflik militer. Saudi juga menegaskan tidak akan mengizinkan wilayah udara atau pangkalan mereka digunakan oleh militer AS untuk melancarkan serangan ke wilayah Iran. Langkah militer Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh distribusi kekuatannya di belahan dunia lain. Meskipun Donald Trump terus memberikan ancaman keras, realitas bahwa sebagian besar aset laut utama AS dan terkonsentrasi di Karibia untuk menangani isu Venezuela menjadi faktor pengerem yang tidak bisa diabaikan. Absennya kelompok kapal induk tak dapat dipungkiri membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan operasi udara berkelanjutan dan memberikan perlindungan maksimal bagi pasukan di lapangan. Di sisi lain, hambatan diplomatik dari para sekutu utama seperti Arab Saudi menunjukkan bahwa AS tidak bisa bergerak sendirian tanpa resiko merusak stabilitas energi dunia. Selama kekuatan Amerika Serikat masih terbelah antara misi di Karibia dan ancaman di Timur Tengah, Washington tampaknya akan terus memainkan strategi tarik ulur. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.